Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 200. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok Soyen kali ini terus berubah dan secara tak terduga 10 bayangan pedang berwarna emas yang sangat aneh terus menempel pada jejak langkah dari Soyen, seperti seolah-olah mengikutinya, terus menempel dan juga tidak akan pernah terlepas dari seorang Soyen. Ini adalah pertama kalinya Soyen menghadapi situasi seperti ini, membuat jantungnya berdebar kencang, yang kemudian langkah kaki Soyen terhenti lalu dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini perbedaan dari peringkat teknik Do? Soyen langsung teringat bahwa Zeni pernah mengatakan bahwa teknik 9 pedang kekaisaran merupakan teknik Do tingkat kuasi sain. Seberapapun hebatnya, angin tanpa jejak akan cukup sulit untuk menutupi kesenjangan dari peringkat teknik Do tersebut. Ketika Soyen memikirkan ucapan dari Zeni, kali ini 10 bayangan pedang emas telah mendekat pada dirinya, bahkan auranya membuat Soyen merasakan sakit yang luar biasa pada kulitnya. Ekspresi wajah Soyen telah berubah drastis, dan melihat Soyen dalam kesulitan, wajah dari Zhenjian yang awalnya selalu tegang telah menunjukkan sebuah senyuman penuh kemenangan. Dirinya pun segera berkata, teknik 9 pedang kekaisaran bisa menyerang dan juga bertahan, dan setiap gerakan memiliki sebuah tindak lanjut tersembunyi, mencoba melarikan diri menggunakan sebuah teknik pergerakan. Itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Inilah konsekuensinya karena kau berani menantang tuan muda ini. Mata dari seorang Zhenjian berbinar penuh sukacita karena dia merasa bahwa dia akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Melihat pada Zhenjian yang tersenyum penuh kemenangan, Soyen mendengus dan kemudian dia berkata, kau terlalu cepat untuk tertawa. Pada akhirnya sayap tulang terbentang di punggung dari Soyen. Dia telah memadukannya dengan teknik pergerakan. Angin tanpa jejak meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan kemudian menjauh dari serangan bayangan 10 pedang. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raut wajah dari seorang Zhenjian langsung membeku. Dia menggertakkan giginya, mengarahkan jarinya, membuat 2 bayangan pedang yang ada di bagian paling depan telah melesat untuk menuju ke arah Soyen. Dalam pengejaran ini, Soyen yang baru saja mundur, pupil matanya menyipit dan dia berkata, sial, kedua pedang ini terlalu cepat. Sungguh kombinasi yang sangat dahsyat. Tepat ketika 2 bayangan dari pedang emas akan mengenai dada dari seorang Soyen, dia kembali menarik pedang berat kunapi surgawi yang kemudian diang. Bayangan pedang emas itu menabrak pedang berat kunapi surgawi membuat tubuh dari Soyen terlempar mundur. Soyen kali ini langsung menyipitkan matanya sambil berkata, sungguh reputasi yang pantas. Teknik ini benar-benar tak bisa dianggap remeh. Soyen pada akhirnya telah mendapatkan sebuah pemahaman yang baru tentang teknik 9 pedang kekaisaran. Tanpa menunggu Soyen bersiap kembali, Zhenjian yang serangannya 2 kali berturut-turut tak mampu mengenai Soyen membuatnya marah dan malu, yang kemudian dia berteriak, teknik 9 pedang kekaisaran, gerakan ketiga. Sebuah segel telah terbentuk di tangan dari seorang Zhenjian dan kemudian cahaya keemasan kembali muncul. Zhenjian yang telah memegang pedang emasnya itu kini sekali lagi menebaskan pedangnya dengan teknik gerakan ketiga. Ketika Zhenjian bergerak, kecepatannya semakin luar biasa dan pada akhirnya sosok dari Zhenjian telah berubah menjadi ratusan sosok emas yang begitu padat sehingga sangat mustahil untuk membedakan mana Zhenjian yang asli dan juga Zhenjian yang palsu. Para pengawal dari Zhenjian ketika menyaksikan hal ini, mereka tak kuasa untuk menahan sorakan penuh kegembiraan. Ini adalah gerakan ketiga. Tuan muda telah menggunakan gerakan ketiga. Teknik 9 pedang kekaisaran menjadi lebih kuat dengan setiap gerakannya. Iya, memang benar. Setiap gerakan dari 9 pedang kekaisaran mencakup perubahan langit dan bumi. Tuan muda baru saja menguasai 5 gerakan sejauh ini, dan dengan adanya gerakan ketiga, aku rasa Soyen tidak akan mendapatkan keberuntungan apapun. Namun kata-kata dari kesombongan dan juga sanjungan dari orang-orang pihak Zhenjian langsung sirna ketika Jing Wuchen mengatakan, bah, ini sudah langkah ketiga
Dan bahkan Soyen bukan tidak terluka, tapi dia juga belum menggunakan teknik Do pertahanan apapun. Apa yang kalian banggakan? Ucapan dari Jing Wuchen ini membuat para pengawal dari Zhenjian akhirnya menyadari memang sampai detik ini Soyen bahkan belum menggunakan teknik Do apapun. Dia hanya menggunakan sebuah teknik pergerakan dan juga ayunan pedang biasa untuk menghadapi dua serangan sebelumnya dari seorang Zhenjian. Mampu menghindari dua serangan berturut-turut di bawah serangan dari 9 pedang kekaisaran milik keluarga Zhen sudah bisa dianggap luar biasa. Dan jika dilihat dari penampilannya, seorang Soyen tampaknya masih jauh dari kata menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi apa efek dari serangan ketiga? 9 pedang kekaisaran ini, orang-orang dari pihak Zhenjian tiba-tiba merasa ragu dan mereka pun masih dengan gugup menyaksikan pertempuran antara Zhenjian dan juga Soyen. Sementara Soyen hanya mengabaikan seluruh perbincangan tentang dirinya dan senyuman kini telah muncul di sudut mulut dari seorang Soyen. Dia bahkan memejamkan matanya ketika Zhenjian melakukan gerakan ketiga dari teknik 9 pedang kekaisaran. Orang-orang ketika melihat apa yang dilakukan Soyen hanya bisa berkata, apa yang dia lakukan? Tindakan Soyen ini menimbulkan kehebohan karena sulit membedakan mana yang asli dan juga mana yang palsu dari sosok Zhenjian. Soyen sama sekali tidak akan menggunakan matanya untuk melihat. Dalam mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya, kekuatan jiwa jauh lebih efektif daripada sebuah mata. Di bawah persepsi dari kekuatan jiwa Soyen yang telah mencapai setengah langkah tahap Yi, tubuh asli dari Zhenjian tak pernah punya tempat untuk bisa bersembunyi. Senyuman muncul, pedang berat Kurapi Surgawi membangkitkan lautan api menyapu ke arah sisi kanan di belakang Soyen dan kemudian melepaskan api pengembara pengubah 3 pedang. Akhirnya dadadadadadadadang, rentetan suara dentingan logam meletus. Zhenjian juga perlahan muncul dari balik Soyen. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Pedang emas di tangannya kali ini bergetar dengan hebat. Bagaimana caranya Soyen bisa mengenali tubuh aslinya, bahkan mematahkan gerakan ketiga dari 9 pedang kekaisaran? Zhenjian benar-benar tak tahu, dan dia juga tak punya waktu untuk mundur. Ketika menghadapi lautan api yang tersisa, hatinya menegang. Doki terus meledak dari dalam dirinya. Dia mengayunkan pedang emas di tangannya membentuk sebuah lingkaran di udara dan kemudian digunakan untuk memadamkan lautan api. Barulah pada saat itu Zhenjian mundur, berdiri cukup jauh menatap Soyen dengan penuh kebingungan yang semakin bertambah. Dia samar-samar menduga bahwa Soyen mengandalkan kekuatan jiwa untuk mengidentifikasi tubuh aslinya. Tapi bahkan jika Soyen mengidentifikasi tubuh asli ini, bagaimana dia bisa mematahkan teknik ketiga dari 9 pedang kekaisaran? Seseorang harus tahu bahwa teknik Dao Soyen menunjukkan kemampuan yang tampaknya hanya berada di tingkat dasar atau tahap menengah dari teknik tahap Si, dan itu tidak terlalu kuat. Bahkan dengan tambahan api surgawi, seharusnya tidak mungkin untuk bisa mematahkan teknik ketiga dari 9 pedang kekaisaran. Itu benar-benar hampir mustahil. Namun apa yang tidak diketahui oleh Zhenjian ini adalah api surgawi milik Soyen bukanlah api surgawi biasa, melainkan penggabungan dan juga bentuk baru dari beberapa api surgawi. Bahkan di setiap peringkat dari api surgawi itu tidaklah rendah. Ditambah dengan penguatan dari teknik 8 surga yang ekstrim milik Soyen, bagaimana mungkin kekuatannya bisa kecil? Para pengawal Zhenjian semuanya terpaku, sangat terkejut dengan situasi ini. Mungkinkah Soyen ini benar-benar mampu melawan tuan muda mereka yang merupakan seorang jenius tak tertandingi? Ini sulit dipercaya. Hanya Jing Wuchen dan juga Long Yi yang sama sekali tidak terkejut, seolah-olah hasil dari pertempuran ini sudah sesuai dengan harapan mereka. Kata-kata Soyen berikutnya telah langsung memecahkan sebuah keheningan karena dia mengatakan, teknik 9 pedang kekaisaran milikmu cukup bagus dan aku menantikan gerakan selanjutnya. Dari awal hingga pertempuran saat ini Soyen belum menggunakan
teknik andalannya, dan dia lebih tepatnya terus mengamati setiap pergerakan dari teknik 9 pedang kekaisaran yang dianggap legendaris itu. Mendengarkan perkataan dari Soyen, alis dari Zhenjian terangkat. Tatapannya telah berubah penuh amarah dan juga serius. Dari segi status, Zhenjian dan juga Soyen seperti seorang pangeran dan juga rakyat biasa. Dari segi sumber daya, keluarga Zhen sangatlah luar biasa, dan Zhenjian memiliki sejumlah besar pil obat serta teknik tingkat lanjutan yang bahkan tak dimiliki oleh para jenius yang lainnya. Dalam hal bimbingan dan juga permainan pedang, Zhenjian telah dibimbing secara pribadi oleh pemimpin dari keluarga Zhen yang merupakan ayah dari Zhenny. Namun sekarang, seorang pemimpin klan kecil seperti klan Xiao yang baru berada di dalam benua Dodi tak lebih dari 100 tahun telah mampu mematahkan 3 pergerakan pertama dari teknik 9 pedang kekaisaran yang telah dilepaskan Zhenjian, dan bahkan dia melakukannya dengan sangat mudah tanpa menggunakan kekuatan teknik Dao apapun. Harga diri dari seorang Zhenjian saat ini sudah benar-benar terluka parah. Dia menatap Soyen dengan mata memerah, niat amarah bergejolak di dalam dirinya. Zhenjian yang wajahnya sudah menjadi muram, dia berteriak, 9 pedang kekaisaran mengalami peningkatan kualitas setiap 3 gerakan selanjutnya. Aku akan memperlihatkan gerakan mematikan sejati dari 9 pedang kekaisaran ini. Soyen, pandangan matanya menjadi tajam dan berkata, bagus sekali. Aku Soyen tak pernah takut dengan kekuatan, hanya saja kau belum cukup kuat. Sekarang, setelah 3 pedang berlalu, aku sudah memberikan Zhenny sebuah penjelasan. Selanjutnya aku tak akan pernah menahan diri lagi. Zhenjian cukup terkejut ketika mendengarkan kata-kata dari Soyen. Kemudian dia menyadari bahwa Soyen sebenarnya memang tak pernah menganggapnya serius, hanya membiarkannya melakukan 3 gerakan karena mempertimbangkan harga diri dari seorang Zhenny. Rasa malu yang sangat kuat kembali melonjak di dalam hati Zhenjian. Wajahnya semakin ganas. Kebencian terhadap Soyen telah mencapai puncaknya. Zhenjian kembali memegang pedang emasnya erat-erat, dan dia pun berkata, 9 pedang kekaisaran, gerakan keempat. Zhenjian kemudian mengetuk beberapa kali kekosongan yang ada di hadapannya. Tidak ada simbol apapun, namun ada jejak yang bisa diikuti. Hal itu bersilangan dengan kekosongan, dan tak lama kemudian sebuah dinding emas yang besar terbentuk. Setelah diperiksa lebih dekat, seluruh dinding itu terbuat dari energi pedang yang padat serta tajam, dengan aura yang besar memberikan tekanan yang dengan cepat menyebar. Dinding pedang perlahan bergerak maju menuju ke arah Soyen. Hal ini membuat Soyen tak punya pilihan untuk mundur. Dengan adanya dinding pedang ini, dia hanya punya pilihan untuk berbenturan langsung atau melompati dinding besar itu. Ketika Soyen berpikir untuk melompatinya, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Karena Zhenjian berani memperlihatkan kelemahan dari teknik ini, maka dia pasti memiliki sebuah kartu truf tersembunyi. Selain itu, Soyen juga ingin menguji seberapa kuat gerakan keempat dari 9 pedang kekaisaran. Saat Jing Wuchen dan juga Long Yi telah mundur, aura membara dan juga berkobar muncul dari bawah tanah, berpusat pada sekitar lokasi Soyen, menyelimutinya dari berbagai arah. Pada saat yang sama, api surgawi dan juga pedang berat kuno api surgawi telah berkobar. Garis-garis cahaya api berwarna abu-abu biru menyebar, mengembun menjadi lautan api. Pedang berat kuno api surgawi telah diayunkan. Seluruh api telah mengikuti pergerakan dari pedang itu, dan tak lama kemudian berubah menjadi naga api biru yang berliku-liku melingkari pedang milik Soyen, lalu naik ke udara dengan aura yang mengesankan. Ini adalah teknik api pengembara pengubah 3 pedang yang baru saja dilepaskan oleh seorang Soyen. Perbedaannya merupakan perpaduan dari 3 pedang dengan kekuatan tempur pamungkas ditambah dengan kekuatan api surgawi. Seketika langit di atas telah berubah menjadi 2 warna. Yang satu adalah warna emas dan yang lainnya adalah warna abu-abu biru. Soyen dan juga Zhenjian, jarak dari keduanya hanya puluhan meter, dan detik berikutnya pung, suara menggelegar muncul di langit. Naga api berwarna abu-abu biru dan juga dinding raksasa berwarna emas kini telah langsung bertabrakan. Seluruh tempat ini bergetar. Di pusat dari benturan energi itu, kekuatan Doqi yang sangat mengerikan menyapu keluar. Gelombang yang dahsyat juga telah memaksa
para pengawal Zhenjian untuk mengambil langkah mundur dengan cepat. Mereka tak berani menghadapi gelombang benturan ini secara langsung. Di mata semua orang yang cukup takjub menyaksikan pertarungan itu, mereka telah menemukan adanya beberapa retakan muncul pada dinding raksasa berwarna emas dan juga tubuh naga api abu-abu biru. Tak lama kemudian, pung, pung, diiringi suara gemuruh yang dahsyat. Dinding emas dan juga naga api bertabrakan berulang kali meletus dengan semburan cahaya menyilaukan, seolah tak mampu menahan kekuatan dari naga api. Retakan yang ada pada dinding emas kini telah melebar dan energi Daoqi yang sangat besar menyembur keluar dari retakan itu, sementara tubuh dari naga api juga perlahan berubah menjadi ilusi. Akhirnya, diar! Dinding emas dan juga naga api secara bersamaan meledak, lenyap di langit, menyisakan puing-puing di tanah. Jing Wuchen dan juga Long Yi yang menyaksikan pertarungan ini hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Mereka tak menyangka jika gerakan keempat dari 9 pedang kekaisaran akan jauh lebih menakutkan daripada 3 gerakan sebelumnya. Namun pihak Zhenjian bahkan lebih terkejut. Apakah ini kekuatan tempur dari Soyen yang sebenarnya? Mereka menatap pada Zhenjian dan kemudian melihat ke arah Soyen. Mengingat energi yang terkandung di dalam tubuh dari naga api membuat wajah mereka dipenuhi dengan sebuah ketidakpercayaan. Ini adalah teknik keempat. Bahkan naga api milik Soyen berhasil menghancurkannya dan menimbulkan situasi dari keduanya menjadi imbang. Wajah Zhenjian terlihat nampak muram. Saat ini dia benar-benar yakin bahwa Soyen tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, tapi juga kekuatan untuk melampaui dirinya. Sambil melirik pada para pengawalnya, Zhenjian melihat bahwa dalam pandangan mata mereka ada sebuah rasa kagum yang mulai melemah pada seorang Zhenjian. Hal ini adalah sebuah penghinaan yang tak bisa ditoleransi, membuat Zhenjian benar-benar marah. Urat leher dari Zhenjian telah menonjol dan kemudian dia kembali menggenggam erat pedang emasnya sambil berkata, "Soyen, mati saja kau! 9 pedang kekaisaran! Gerakan kelima!" Zhenjian yang masih tidak terima akibat belum bisa mengalahkan Soyen langsung melompat ke udara, mengangkat pedang emas di tangannya tinggi-tinggi ke arah langit, dan detik berikutnya cahaya keemasan terpancar dari dalam pedang emas itu berjalin di udara seperti kilat yang kemudian energi pedang segera melonjak. Dalam sekejap mata, pedang itu pun langsung berubah menjadi pedang emas raksasa yang melepaskan hembusan angin kencang ketika ditebaskan ke arah dari seorang Soyen yang ada di bawah sana. Pedang ini menghilangkan ilusi yang cukup mencolok, membuang pergerakan yang berlebihan, dan kemudian kembali pada esensi sejati dari energi pedang yang telah dikompresi hingga batas maksimal, dan mata pedangnya berubah menjadi berkali-kali lipat jauh lebih tajam. Soyen ketika menyaksikan pedang raksasa berwarna emas mengarah pada dirinya hanya bisa berkata, apakah ini yang merupakan bentuk terkuat dari teknik pedang yang pernah kau kuasai? Bagus sekali. Jika begitu, kau juga bisa merasakan teknik Do terkuatku. Tanpa ragu lagi, Soyen menggenggam pedang berat kuno api surgawi, lalu berkata, teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Tubuh dari Soyen mulai berputar menari-nari, menciptakan sebuah energi yang luar biasa, dan kemudian energi itu sampai menimbulkan sebuah retakan pada ruang kosong di hadapan Soyen, membuat para penonton yang merupakan pengawal di Zhenjian merasa terpesona dan juga ketakutan. Salah seorang pengawal berkata dengan kaget, sungguh teknik yang sangat mengerikan. Pengawal lainnya menimpali, aku tak menyangka seorang jenius seperti itu bisa muncul di dalam clan Xiao yang kecil, bahkan yang terletak di provinsi kaisar yang tidak terkenal. Orang yang lainnya kemudian mengatakan, apa gunanya menjadi seorang jenius? Tuan muda, Zhenjian kita telah menggunakan bentuk kelima dari 9 pedang kekaisaran yang bisa dikatakan sebagai pedang pemecah langit. Bagaimana bisa Soyen menandingi gerakan kelima ini? Para pengawal yang lainnya juga berkata, tepat sekali, dia bahkan berani menebar bayangan dari pedang untuk menyerangnya. Lagi pula, Soyen ini berasal dari keluarga kecil. Tanpa adanya bimbingan dari keluarga besar, bagaimana mungkin dia bisa menandingi kekuatan dari tuan muda kita? Namun tepat ketika suara mereka menyebar, aura Soyen telah mencapai puncaknya dalam sekejap.
Dia detik berikutnya menjentikkan tangannya dan kemudian bayangan pedang yang tak berujung tiba-tiba menyatu menjadi satu pedang besar, dan pedang ini dengan kekuatan yang tak tertandingi akan menghadapi pedang emas raksasa milik Zhenjian. Semua orang menahan nafas. Mereka bertanya siapa yang akan menang dalam adu pedang ini. Jantung mereka juga berdebar kencang menatap pertarungan keduanya tanpa berkedip sama sekali. Tak lama kemudian, pung, duar. Suara dentuman yang cukup keras pun terdengar dan kedua kekuatan itu telah saling bertabrakan di langit. Tepat ketika semua orang merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Untuk mendapatkan keseimbangannya kembali, mereka telah melihat adanya cahaya keemasan dari pedang milik Zhenjian tiba-tiba menghilang dan energi pedangnya berubah menjadi ilusi. Di tengah teriakan dari Soyen, hancurkan! Kemudian sosok tubuh yang berantakan terlempar ke belakang, menabrak tebing batu dan kemudian berteriak, "Ah!" Semua orang di pihak dari Zhenjian ternganga menatap seseorang yang telah terlempar itu dengan cara yang tak percaya. Dan pada akhirnya pertempuran ini telah berakhir karena sosok yang telah terlempar itu adalah Zhenjian. Sementara Soyen masih berdiri di tempatnya dengan cara yang cukup gagah. Para pengawal dari Zhenjian, mereka bergegas dengan panik. "Tuan Muda!" Zhenjian ketika melihat para pengawal ini bergegas menuju ke arahnya, dia pun kembali berdiri sambil berkata, "Pergi kalian semuanya!" Zhenjian benar-benar berjuang keluar dari tebing, menggoyangkan lengannya dan menepis para bawahannya yang telah datang untuk membantu dirinya. Saat ini citra dari seorang Zhenjian, tuan muda yang gagah berani, telah lenyap sepenuhnya. Pakaian Zhenjian telah compang-camping, bahkan beberapa rambutnya juga telah terbakar oleh kekuatan api Soyen. Tubuhnya juga banyak memiliki bercak-bercak gosong yang membuatnya tampak sangat berantakan. Dengan mata yang memerah, Zhenjian menatap Soyen. Kobaran amarah telah membara di dalam dadanya, dan seluruh pengawalnya kali ini mengetahui bahwa Zhenjian telah benar-benar emosi. Mereka tak berani memancing amarah lebih jauh, hanya bisa bertindak untuk menghindar dari Zhenjian, dan mereka hanya bisa berkumpul untuk saat ini. Dengan hati-hati memeriksa luka dari Zhenjian, melihat bahwa tidak ada organ dalam yang telah terluka, membuat para pengawal ini merasa sedikit lega. Salah satu pengawal kini telah langsung berkata, bagaimana mungkin Soyen ini bisa mematahkan teknik kelima dari 9 pedang kekaisaran milik Tuan Muda hanya dengan satu gerakan, bahkan sampai membuat Tuan Muda terpental, menyebabkan tubuhnya sangat berantakan seperti ini. Sejak awal pasti Soyen telah menahan dirinya. Mendengarkan kata-kata seperti itu, para pengawal yang lainnya langsung gemetar ketakutan. Dan perlu diketahui bahwa ini bukanlah pertandingan persahabatan. Zhenjian telah menyimpan niat amarah terhadap Soyen sejak awal dan mampu mengendalikan kekuatan serangnya ketika mengerahkan seluruh kekuatan melawan jenius tak tertandingi. Berarti hal itu menunjukkan bahwa kekuatan Soyen memang jauh lebih unggul daripada Zhenjian. Para pengawal berkata di dalam hati masing-masing, ya Tuhan, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh seorang Soyen? Bahkan dia jauh lebih kuat daripada seorang jenius tak tertandingi. Ketika seluruh pengawal dari Zhenjian menatap Soyen, mata mereka telah dipenuhi sebuah rasa cemas yang mendalam ketika mengingat cemoohan mereka dan juga sindiran-sindiran di awal terhadap Soyen. Mereka tak kuasa menahan keringat dingin yang mengucur keluar, menundukkan kepalanya dan tak berani lagi menatap mata dari seorang Soyen. Long Yi telah tersenyum. Jing Wuchen juga langsung bertepuk tangan. Mendengarkan suara tepuk tangan dari seorang Jing Wuchen ini membuat Zhenjian tak lagi mampu menekan rasa malu di dalam hatinya. Dia menunjukkan wajah penuh emosi sambil menyeka cairan merah di sudut mulutnya dan juga meludahkan cairan merah ini. Zhenjian menatap Soyen dengan ekspresi muram. Suaranya kemudian meninggi menjadi sebuah raungan. Bagaimana mungkin? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Soyen, kau pasti telah meminum pil obat untuk bisa meningkatkan kekuatanmu secara instan. Benar kan? Mendengarkan perkataan dan juga tuduhan dari seorang Zhenjian, Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Sungguh lucu. Untuk menghadapi orang sepertimu, apakah aku perlu mengandalkan pil obat? Aku pada awalnya memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang berada di puncak bintang 5 Dodi. Setelah menembus pada puncak bintang 4 Dodi, bahkan teknik pedang milikku telah aku kembangkan hingga 777 pedang
menjadi satu. Ditambah dengan kekuatan jiwaku yang telah mencapai setengah langkah tahap Yi, aku bisa bersaing dengan dirimu sangat mudah. Bahkan seseorang yang berada di tahap menengah bintang 6 Dodi juga tidak akan pernah lolos dari persepsi kekuatan jiwaku. Selain itu, setelah melakukan pengujian dari bentuk-bentuk pedang sebelumnya, teknik 9 pedang kekaisaran, dan juga teknik 1000 kaki tanpa bayangan milikku sebenarnya setara. Jika kau bisa menguasai 9 pedang kekaisaran hingga bentuk ke-7, mungkin kau punya kesempatan melawanku. Tapi saat ini kau hanya baru berada di bentuk ke-5. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawanku? Zhou Yan berkata seperti ini dalam hatinya sambil melihat pada seorang Zhen Jian dengan penuh meremehkan dan juga rasa jijik yang muncul di dalam hati Zhou Yan. Lalu dia menimpali tuduhan dari seorang Zhen Jian dengan kata-kata yang dingin. Zhou Yan pun langsung menunjuk, orang sepertimu masih ingin menjadi penerus dari pemimpin aliansi ras manusia? Ketika kemampuanmu rendah, sifat hatimu juga telah kacau. Kau berubah seperti anjing gila, bukannya introspeksi diri, malah memfitnah orang lain. Dengan mentalitas seperti itu, sehebat apapun bakatmu, kau tak pernah layak untuk menyandang gelar jenius tak tertandingi. Reputasimu yang hebat sulit untuk kau pertahankan, dan kau hanyalah nama omong kosong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhen Jian akan kembali emosi terhadap kata-kata Zhou Yan yang sangat tajam ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.